Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini bisa silahkan skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Petaka guntur pil yang kala itu mulai terbentuk di arena kompetisi pemurnian pil. Ternyata ada salah satu peserta tuh yang berhasil memurnikan pil tingkat 7 kualitas menengah. Tapi sayangnya karena dia tak sanggup menangkis petaka guntur pil itu, pada akhirnya dia pun tak sadarkan diri dan pilnya juga ikut hancur di sana. Dari situ para dewan menara pil pun menyatakan gagal para alkemis yang tak sadarkan diri itu, karena pil mereka juga hancur akibat petaka guntur pil tersebut. Para penonton yang dibuat takjub karena saat itu Song Qing berhasil menyelesaikan pil tingkat 7 kelas tinggi. Tentu aja Song Qing kala itu dapat pujian banyak tuh dari para penonton. Dimana dipuji dikit Song Qing langsung besar kepala sambil berkata kalau dia akan mengharumkan nama menara pil. Setelah itu Song Qing pun dibuat kaget sama fluktuasi kekuatan jiwa dari podium sebelah kalau Dan Chen hampir selesai memurnikan pilnya juga. Di mana Dan Chen telah memicu petaka guntur pil 2 warna karena dia bikin pil tingkat 8. Dan Chen yang akhirnya selesai juga memurnikan pil tingkat 8-nya itu, tentu aja para dewan menara pil merasa cukup lega tuh, karena akhirnya ada juga perwakilan dari menara pil yang berhasil bikin pil tingkat 8. Dari sini Xiao Yishan yang bertanya kenapa orang-orang heboh sama bermacam-macam warna petaka guntur pil. Ye Chong pun menjelaskan tuh kalau semakin tinggi tingkat pil yang mau dimurnikan, maka akan semakin banyak memicu jumlah petaka guntur pil. Cao Ying yang berhasil memurnikan pilnya itu dan tinggal menghadapi petaka guntur pil, tentu aja semua orang mulai heboh tuh karena Cao Ying telah memicu petaka guntur pil sebanyak 3 warna. Yang jelas para penonton pun seketika bersorak gembira karena Cao Ying jadi kandidat juara pertama di kompetisi kali ini. Dan Chen yang dapat banyak pujian dari penonton karena tak hanya cantik tapi berbakat pula. Cao Ying juga nggak mau kalah tuh bikin heboh juga karena banyak fansnya kala itu menyoraki nama Cao Ying. Sedangkan Song Qing seketika sadar diri kalau dia bukanlah apa-apa jika dibandingkan sama mereka berdua. Di sini para dewan menara pil yang cukup puas sama performa murid menara pil. Justru Master Xuan masih penasaran sama pil macam apakah yang akan dibuat Xiaoyan. Karena dari tadi dia masih fokus bikin pil yang tak kalah bagus dari miliknya Cao Ying. Xiaoyan yang akhirnya mulai memurnikan pilnya itu dan memicu petaka guntur pil 3 warna. Sontak hal itu membuat para penonton kaget tuh, karena Xiaoyan sama berbakatnya seperti Cao Ying. Tapi di sini Cao Ying sempat terdiam sejenak karena setelah dia amati lebih teliti, petaka guntur pil milik Xiaoyan tuh jauh lebih kuat ketimbang miliknya tadi, walau sama-sama 3 warna. Alias tingkat kemurnian pil milik Xiaoyan jauh lebih tinggi daripada pilnya Cao Ying. Xiaoyan yang masih merasa kurang puas dengan pil tingkat 8 yang dia buat kala itu, dia pun dibuat kaget tuh sama Master Qinghua yang secara tiba-tiba berbicara kalau dia merasa senang bisa bersaing dengan muridnya Yao Chen. Karena kata Master Qinghua sih dirinya dulu adalah rivalnya Yao Chen di masa lalu. Master Qinghua yang berhasil memurnikan pil tingkat 8-nya itu dengan guntur pil 3 warna juga. Hal itu membuat para dewan menara pil merasa malu tuh, dimana aki-aki satu ini cukup nggak tahu malu karena dulu kalah melawan Yao Lao, sekarang malah bersaing melawan muridnya. Di sini Song Qing yang melihat semua pada geger petaka guntur pil berapa warna, dia terlihat makin depresi aja tuh menyadari betapa tidak berbakatnya dirinya. Para penonton yang saat itu mulai terdiam kagum sama Mugu yang mulai berhasil memurnikan pil tingkat 8. Terlihat kalau semua peserta langsung menutup hidung masing-masing tuh, karena aroma pil yang diciptakan oleh Mugu punya efek racun. Dan ketika Mugu menyempurnakan pil buatannya itu, terlihat petaka guntur pil 4 warna yang mulai bermunculan. Tentu aja sontak membuat semua penonton lagi dan lagi terdiam. Dengan begitu sombongnya, Mugu pun berkata kalau dialah yang akan jadi pemenang di kompetisi pemurnian pil itu.
Para dewan menara pil yang cukup resah melihat Mugu berhasil memurnikan pil paling baik. Seketika suasana pun dibuat tegang lagi tuh sama Xiaoyan. Karena Xiaoyan kala itu merasa tak puas aja dengan pil buatannya tadi, dia pun mulai memurnikan pilnya lagi untuk mengalahkan pil buatan Mugu. Di mana Xiaoyan mulai menggunakan api surgawi tulang dingin miliknya Yaolao yang sontak langsung bikin semua orang di sana pun begitu kaget lagi kalau Xiaoyan pakai 3 api surgawi sekaligus untuk memurnikan pilnya itu. Para penonton yang begitu kaget melihat Xiaoyan mau meningkatkan kemurnian pilnya itu ke tahap berikutnya, kakek Tianhu dan kawan-kawan mulai rada panik tuh. Karena kalau gagal pilnya Xiaoyan akan jadi hancur dan tak bisa masuk nominasi. Dengan kepercayaan yang begitu tinggi, Xiaoyan akan mencoba teknik peningkatan jiwa untuk membuat pilnya lebih murni. Tentu aja teknik itu dulu pernah Xiaoyan pelajari dari Yaolao dan baru kali ini dia coba. Bahkan para dewan menara pil aja sampai begitu kaget kalau Yaolao telah mewariskan teknik peningkatan jiwa itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang berusaha keras untuk memurnikan pilnya sekali lagi, tentu aja Mugu saat itu meremehkan Xiaoyan tuh, sambil berkata kalau alkemis tingkat 7 mah jangan memaksakan diri. Setelah itu Mugu terlihat harap-harap cemas saat Xiaoyan mulai berhasil memadatkan pilnya lagi untuk tingkat kemurnian yang lebih baik. Namun situasi jadi menegangkan kembali karena pil buatan Xiaoyan mulai mengalami kebocoran dari bagian dalam, di mana Master Xuan kala itu ikut dibuat panik juga tuh. Sampai-sampai Ye Chong juga ikut panik pula kalau Xiaoyan mengalami kesulitan. Mugu yang begitu senang melihat Xiaoyan mengalami kesulitan, tentu aja Xiaoyan tak tinggal diam tuh, di mana Xiaoyan memasukkan darah jiwanya itu ke dalam pil tersebut dan memurnikan pilnya kembali. Setelah itu petaga guntur pil Xiaoyan bertambah jadi 4 warna yang tentunya langsung bikin Mugu kaget bukan main. Namun kehebohan tak berhenti di situ saja karena Xiaoyan berhasil memicu petaga guntur pil yang kelima. Dan tentu aja seluruh penonton pun berteriak histeris karena saking terbawa suasananya. Xiaoyan yang berhasil memurnikan pil tingkat 8 dengan petaga guntur pil sebanyak 5 warna, tentu aja hal itu bikin Mugu kesal bukan main. Sedangkan para dewan menara pil merasa bangga sama Xiaoyan kalau murid pilihan Yao Chen benar-benar berbakat. Dan ketika Xinlan dan kawan-kawan begitu senang merayakan kemenangan Xiaoyan, Master Xuan yakin kalau nama Xiaoyan pasti bakal menyebar di seluruh penjuru dataran tengah atas prestasinya itu di masa mendatang. Mugu yang berkata kalau Xiaoyan masih belum bisa jadi pemenang karena seorang kultivator dozong bintang 4 tuh tak mungkin bisa menahan petaka guntur pil 5 warna. Karena batasan seorang dozong tuh hanya guntur 3 warna doang yang bisa ditahan. Mendengar hal itu, para penonton pun dibuat berdebar-debar kembali sambil bertanya-tanya tindakan apakah yang akan diambil oleh Xiaoyan. Di momen itu, Xiaoyan pun berkata kepada Mugu kalau dia terlalu meremehkannya dalam dunia alkemis, alias Xiaoyan punya cara sendiri untuk menangani petaga guntur pil macam itu. Xiaoyan yang merasa kalau petaga guntur pil itu harusnya cukup kuat untuk ningkatin kekuatan boneka iblis buminya, seketika Mugu dibuat terdiam tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Karena petaga guntur pil 5 warna yang tak bisa dia tangkis aja bisa diserap oleh boneka iblis bumi milik Xiaoyan. Di sini para dewan menara pil lagi dan lagi dibuat kagum sama apa yang dilakukan Xiaoyan. Karena bocah satu ini tuh punya banyak rahasia yang selalu membuat mereka penasaran sama kemampuan apakah yang telah dia sembunyikan. Xiaoyan yang saat itu melihat boneka iblis buminya mulai retak di bagian-bagian tertentu, seketika dia kala itu cukup panik tuh, karena baru pertama kali ini boneka iblisnya itu menerima petaga guntur pil sekuat ini. Dan ketika Xiaoyan begitu kaget kalau boneka iblisnya itu mengalami perubahan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira menurut kalian boneka iblis bumi Xiaoyan bakal naik ke tingkat langit nggak tuh? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena chapter selanjutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.